Ilmu rasa ini disebut ilmu rasa ini disebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Salam Trisula Weda. Terima kasih buat teman-teman yang masih tetap stay tune di channel saya ini, Satrio Piningit Triple Six. Terima kasih juga atas atensinya, saran, kritik, dan masukan demi kemajuan channel saya ini. Dan terima kasih juga yang buat teman-teman semua yang sudah nge-share video saya ini di grup WhatsApp, Messenger, Instagram maupun Telegram. Karena dari studio YouTube terdeteksi bahwa data-datanya itu sangat akurat, bahwa video-video saya ini dibagikan di media sosial tersebut. Jadi saya ucapkan beri-beri terima kasih ya teman-teman semua ya. Semoga video saya ini berkenan di hati teman-teman semua dan juga mendidik. Meskipun untuk kebenarannya saya tidak bisa membuktikannya apakah kata-kata saya tersebut benar, karena hasil terawangan itu tidak bisa dibuktikan ataupun hal gaib ya. Saya sudah utarakan di video-video sebelumnya bahwa sulit sekali untuk membuktikan hal-hal gaib tersebut. Saya kemarin membahas tentang Ratu Adil adalah seorang wanita. Alhamdulillah sih tidak ada komentar dari teman-teman yang menyangkal hal tersebut. Meskipun kalaupun menyangkal pun nggak apa-apa, bisa jadi saya salah. Itu manusiawi ya, kalau namanya salah itu setiap orang pasti punya kesalahan, apalagi saya yang sebagai YouTuber baru ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang Ratu Adil, seorang wanita bagian kedua, yaitu cerita tentang rawa pening, baru kelinting, dan juga asal usulnya. Dahulu kala ada seorang pasangan suami istri, yaitu Ki Ageng Mangir dan juga Roro Kijang. Itu seorang suami istri yang sudah lama menikah dan ingin mempunyai seorang anak. Lalu Ki Ageng Mangir ingin bertapa dan meminta sang istri juga untuk bertapa, minta jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun Dewata saat itu, bagaimana caranya memiliki anak. Setelah sekian lama berpisah, Ki Ageng Mangir bertapa di gua, sedangkan Nyai Roro Kijang itu bertapa di sebuah hutan. Tak lama kemudian saat bertapa, Nyai Roro Kijang ini merasakan mual-mual ataupun seperti orang hamil lah, layaknya lemas, terus pusing. Selain dari mual-mual tersebut, dia curiga bahwa
dia sedang hamil. Akhirnya dia kembali ke rumahnya. Singkat cerita, setelah beberapa bulan kemudian masa hamilnya, lahirlah seorang anak. Tetapi alangkah terkejutnya Nyai Roro Kijang itu ketika melihat bayinya saat dilahirkan, ternyata seekor ular yang memiliki mahkota dan sisiknya berwarna emas. Setelah dewasa, sekitar umur 6-7 tahunan lah ya, jadi dirawatlah ular itu dan kemudian diberi nama Baru Kelinting. Sedangkan asal usul Baru Kelinting ini adalah tombak atau pusaka milik Ki Ageng Mangir. Bentuk tombaknya itu seperti trisula yang ada lonceng ya. Kelinting itu lonceng. Jadi tombaknya itu trisula dengan lonceng mirip milik Dewa Siwa ya, kurang lebih seperti itu. Bedanya sih nggak ada tabuhannya ya, atau gendangnya itu nggak ada, cuman ada cuman ada loncengnya aja, itu perbedaannya. Nah, Nyai Roro Kijang menyuruh anaknya Baru Kelinting ini untuk menemui ayahnya, yaitu Ki Ageng Mangir yang sedang bertapa di sebuah gua dengan membawa tombak Baru Kelinting tersebut. Jadi ketika si Baru Kelinting ini membawa tongkatnya dan juga sudah masuk ke dalam gua, tapi dalam wujud masih seekor naga, lalu terkejutlah Ki Ageng Mangir dan juga sangat marah karena terganggu pertapaannya oleh sang naga tersebut. Keanehan terjadi sejak dari kecil, yaitu Baru Kelinting bisa bicara bahasa manusia meskipun dia seekor ular. Nah, singkat cerita, terjadilah percakapan antara Baru Kelinting dengan Ki Ageng Mangir, yaitu aku adalah anakmu. Sebagai buktinya, tombak ini yang diberikan oleh ibuku, yaitu Nyai Roro Kijang. Akhirnya Ki Ageng Mangir menyuruh atau memerintahkan kepada Baru Kelinting agar bertapa, yaitu mengitari gunung tersebut agar Baru Kelinting berubah menjadi manusia. Itu adalah perintah dari ayahnya. Lalu setelah Baru Kelinting menyanggupinya, kemudian dia bertapa selama ratusan tahun. Suatu ketika di sebuah desa terdapat acara bersih-bersih desa ataupun sedekah bumi ya disebutnya. Lalu kepala lurah ataupun kepala desa memerintahkan seluruh warga untuk berkumpul dan masuk ke hutan untuk mencari hewan sebagai persembahan sedekah bumi dalam rangka kegiatan bersih-bersih desa sebagai syukur. Desa tersebut itu menurut cerita desa yang sangat makmur, subur, tetapi penduduk-penduduknya semua itu amat sombong dan juga congkak ya. Akhirnya mereka semua, seluruh warga itu masuk ke dalam hutan untuk mencari hewan tersebut. Dari pagi-pagi buta sampai siang hari, semua warga berkeliling mencari hewan buruan, tetapi tidak menemukan satupun.
Singkat cerita, saat siang hari, saat istirahat karena kelelahan, seorang warga menancapkan kampak dan goloknya ke dalam kepada batang yang rubuh atau pohon yang rubuh ya. Seketika pohon atau batang tersebut bergerak dan mengeluarkan darah. Terkejutlah para penduduk tersebut. Lalu karena melihat ada darah, berarti ada hewan ya yang sangat besar tanpa pinggir panjang. Karena kelelahan, jadi mereka nggak pikir-pikir lagi hewan apa itu, jadi dipotong-potong aja. Lalu setelah dapat dagingnya, mereka kembali ke desanya dengan bersukacita untuk memasak daging tersebut. Padahal daging tersebut adalah daging seekor naga ya, ataupun ular yang sangat besar. Acara pemasakan, doa, dan acara makan-makan, tiba-tiba datanglah seorang anak kecil yang banyak memiliki luka, berbau amis, dan juga mempunyai sisik. Karena merasa jijik, penduduk desa dan kepala desa yang memimpin acara tersebut mengusir secara paksa anak kecil tersebut. Karena merasa jijik, setelah terusir tersebut, anak kecil itu yang tidak lain adalah Baru Klinting bertemu dengan seorang nenek-nenek yang bernama Nyai Latung. Nyai Latung ini adalah seorang nenek-nenek tua renta yang juga diusir ataupun tidak diundang oleh warga desa setempat karena merasa jijik ataupun karena kesombongan dari warga tersebut. Setelah menolong anak kecil tersebut yang bersisik itu, akhirnya Nyai Latung mengajaknya untuk pulang ke rumahnya dan juga memberikan makanan kepada anak kecil yang terluka dan juga bersisik tersebut tanpa merasa jijik sekalipun. Setelah memakan makanan yang disediakan oleh Nyai Latung, Baru Klinting ini seketika pulih luka-lukanya, jadi kembali lagi seperti manusia biasa tanpa sisik dan juga tanpa luka-luka. Lalu Baru Klinting berpesan kepada Nyai Latung bahwa apabila terjadi apapun, maksudnya adalah gejolak alam, baik itu petir menyambar-nyambar ataupun hujan lebat ataupun sesuatu yang tidak wajar, agar Nyai Latung mempersiapkan sebuah lesung dan juga centong nasi menaiki lesung tersebut. Lalu pergilah anak kecil tersebut, yaitu Baru Klinting, kembali ke aula desa ataupun tempat masyarakat desa berkumpul tadi, sambil membawa biting disebutnya ya, ataupun lidi. Tapi kalau versi saya sih itu mainan kipas-kipasan ya, dari bambu. Batangnya itu dari bambu. Akhirnya ditancapkanlah ke tanah mainan tersebut di hadapan para warga, sambil dia berkata kepada semua warga, menantang semua warga, termasuk sang kepala desa, dari anak kecil, wanita maupun pria yang dianggapnya adalah yang paling kuat di situ, untuk mencabut lidi ataupun mainan yang ditancapkannya ke dalam tanah tersebut. Jadi dari anak kecil nyoba mencabutnya, nggak ada yang bisa. Lalu wanita dewasa ya, itu mencoba mencabutnya karena merasa lebih kuat daripada anak kecil.
ternyata tidak bisa juga. Yang terakhir adalah para lelaki. Mereka bahkan ada yang berdua atau bertiga mencoba mencabut mainan tersebut dari dalam tanah, tapi tidak bisa sama sekali. Lalu Baru Kelinting berkata, tidak ada satupun yang bisa mencabut ranting ini kecuali saya. Lalu dengan mudahnya dia mencabut mainan tersebut yang dia tancapkan, sambil berkata, jangan besar kepala dan juga merendahkan orang lain. Karena kalian sudah memakan dagingku, maka kalian semua akan mendapat karma karena telah memotong-motong aku dan juga memakan dagingku yang sedang bertapa dalam wujud seekor ular besar. Akhirnya setelah dicabut mainan tersebut, tiba-tiba langit bergemuruh dan juga mulai hujan besar tiba-tiba. Lalu dari dalam tanah bekas tancapan mainan itu keluar mata air yang sangat deras. Seketika seluruh rumah hancur tenggelam di dalam air tersebut. Sedangkan Nyi Latung dan juga Baru Kelinting selamat karena naik lesung oleh Nyi Latung itu sebagai dayungnya, sehingga mereka bisa sampai ke suatu pulau atau dataran tinggi ya. Baru Kelinting mengganti nama menjadi Joko Baru. Hubungan dari Ki Ageng Manggir, Nyai Roro Kijang dan juga Baru Kelinting dengan Ratu Adil, yaitu lokasinya sama-sama di Rawapening.
ketiga tokoh ini dengan Ratu Adil itu karena berhubungan sangat erat sekali, karena terjadinya ataupun terlihatnya sosok penampakan Ratu Adil dan juga gurunya. Sebuah foto di Rawapening itu tanpa sengaja seorang wisatawan setempat memfoto lokasi Rawapening ataupun Bukit Cinta yang arahnya ke Bukit Telomoyo, backgroundnya ya, maksudnya backgroundnya itu Bukit Telomoyo. Di situ ada penampakan sang Ratu Adil sedang berbincang-bincang dengan gurunya, atau dapat wejangan ya dari gurunya. Tebak siapa gurunya? Sosoknya sangat besar sekali, pakai sorban, dan auranya hijau. Itu fotonya tuh sangat jelas sekali penampakannya, tinggal diperbesar aja. Saya juga sertakan sumbernya sih dari Google, nanti teman-teman tinggal cari aja. Kalau misalkan foto saya ini editan, saya edit sendiri ya, tinggal ambil di Google aja sih, cari fotonya di Google. Nah, jadi sosok yang saya lingkarin ini nih adalah yang bersorban itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi guru dari Ratu Adil adalah Nabi Khidir alaihissalam. Itu jelas sekali di foto itu. Sang Ratu Adil yang sosoknya jelas-jelas wanita, yang sangat tinggi besar, itu saya nggak bisa ngukur deh, karena nggak masuk akal tingginya. Yang kedua adalah penampakan gurunya, yaitu Nabi Allah Khidir alaihissalam, yang sangat tinggi dan auranya sangat sejuk dan juga mengerikan sih, udah pasti. Sepertinya dari foto ini, ketika dilihat dengan terawangan, ada wejangan. Selain wejangan juga ada perintah dari Nabi Allah Khidir untuk melakukan sesuatu, entah tirakat, untuk mendapatkan suatu keilmuan, bisa jadi wejangan yang apa yang harus dilakukan ke depannya oleh sang Ratu Adil. Buat teman-teman boleh percaya, boleh enggak, ya semuanya sih fotonya ini ya bukti dari saya, jadi bukan hanya karangan-karangan ataupun hanya omong kosong belaka ya. Lalu kalau misalkan gurunya Ratu Adil itu adalah Nabiullah Khidir, sesakti apakah Ratu Adil itu? Teman-teman YouTuber yang lainnya mengatakan bahwa apabila suatu sosok gaib, kita sebut saja Ratu Adil, di sosok gaibnya itu ada Ratu Adil itu sosok gaibnya ada, tinggi besar, sudah pasti dia sakti, karena sekali lagi muridnya Nabiullah Khidir alaihissalam. Dan apabila sosok gaibnya ada, sudah pasti bahwa sosok manusianya juga ada. Siapakah Ratu Adil tersebut? Ya wallahu alam, karena sulit sekali sih dideteksi. Emang dari energinya itu sangat halus, hampir tidak bisa terlihat terawangan. Itulah perbedaannya dengan ahli hikmah ataupun ahli kejawen ataupun para spiritualis ya. Jadi andai kata seorang yang mempunyai keilmuan ataupun kodam, itu bisa terdeteksi oleh kerawangan ataupun mata batin. Yang tertinggi disebut dengan ilmu rasa. Ilmu rasa ini disebut oleh versi saya, teman-teman saya, itu disebut dengan mata malaikat.
Yang tertinggi disebut dengan ilmu rasa. Mata malaikat ini karena dia bisa melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata batin ataupun terawangan, yang energinya halus ataupun tersembunyi. Tingkatan ini sih tingkatannya tingkatan para wali ya kebanyakan ya, ataupun guru-guru spiritual yang mempelajari ilmu laduni. Apa itu laduni? Simak video saya berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih tetap stay tune dan juga supportnya. Kritik sarannya saya terima dengan senang hati, ataupun beliannya ya nggak masalah sih. Nah, itu demi kemajuan channel saya. Baik buruknya saran dari teman-teman itu semua demi perbaikan channel saya ke depannya. Jadi mohon supportnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe ataupun nonton-nonton doang, subscribe lah sekali-kali. Subscribe gratis kok teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pandangan kita berbeda tentang Datuk Adil. Tapi saya meyakini bahwa dia adalah seorang wanita dari penampakannya. Dan sosok di foto terakhir ini, di akhir video, itu adalah sosok penampakan dari Ki Ageng Mangir. Foto ini diambil oleh seorang wisatawan masih juga di Bukit Telemoyo dengan kamera biasa ya, smartphone. Itu terlihat sekali dengan jelas sosok penampakan naga berkepala 4. Saya memprediksi itu dari lokasinya dia adalah Ki Ageng Mangir yang sedang berperang mengusir pasukan DJ. Dari gambaran foto tersebut yang berhasil dikalahkan oleh Ki Ageng Mangir, yaitu naga kepala 4 atau naga kepala 4 ya, adalah sosok pasukan bertanduk. Jadi ada apakah sosok petanduk itu menyerang istana Datuk Adil? Ya, saya sendiri pun nggak tahu jawabannya sih. Oke, akhir kata dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Salam Trisula Weda.